Aku tidak bermaksud menyarankan bahawa Yesus dan Sokrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahawa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di Athena, Sokrates, Sophie. Kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya. Tapi, apakah proyek filsafatnya? Sokrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian, Sokrates menurunkan filsafat dari langit, menghantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi Sokrates berbeza dari para sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, iaitu seseorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak, Sokrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya perbezaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet, dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membual bahawa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeza sangat berkebalikan sesungguhnya. Seorang filosof mengetahui bahawa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Sokrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahawa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang penting, dia merasa gelisah kerana hanya sedikit sekali yang diketahuinya. Oleh kerana itu, filosof adalah seseorang yang mengakui bahawa ada banyak hal yang tidak difahaminya, dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahawa dia tidak tahu, kataku sebelum ini. Sokrates sendiri berkata, hanya satu yang aku tahu, iaitu bahawa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pernyataan ini, sebab itu adalah pengakuan yang langka, bahkan di kalangan para filosof. Lagi pula, bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum kerana nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru sang Maharaja? Maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, tapi dia tidak mengenakan apa-apa. Itu adalah anak yang berani, Sophie. Seperti Sokrates yang berani mengatakan pada orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan.
Maka muncul dua kemungkinan, kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahawa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli. Keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan, Sophie. Kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah di tumpukan satunya. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau klaver, wajik atau sekop. Sokrates adalah badut ini di Athena. Dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh. Yang diketahuinya hanyalah bahawa dia tidak tahu apa-apa dan hal ini mengganggunya. Maka, dia menjadi filosof orang yang tidak mau menyerah, tetapi terus berusaha tanpa kenal lelah mencari kebenaran. Diceritakan bahawa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang peramal menjawab bahawa Sokrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Sokrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa, Sophie. Dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya, mahupun semua orang lainnya, dianggap sangat bijaksana. Tapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi Sokrates jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya, Sokrates sadar bahawa peramal itu benar. Sokrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita. Dia percaya bahawa landasan ini terletak pada akal manusia. Dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia, jelaslah bahawa dia seorang rasionalis. Wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar seperti telah kusebutkan sebelumnya. Sokrates menyatakan bahawa dia dituntun oleh suara batin ilahi, dan bahawa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik, katanya. Dengan ini, yang dimaksudkannya adalah bahawa wawasan yang benar akan menuntun pada tindakan yang benar. Dan hanya orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan, itu kerana kita tidak tahu. Itulah sebabnya penting sekali untuk terus belajar. Sokrates berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang jelas dan secara universal diterima mengenai benar dan salah. Tidak seperti kaum sofis, dia percaya bahawa kemampuan untuk membedakan benar dan salah terletak pada akal manusia, bukan masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahawa bahagian terakhir ini agak terlalu kabur, Sophie. Coba aku kemukakan begini, Sokrates menganggap bahawa tidak mungkin seseorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Oleh kerana itu, orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Sebab, untuk apa orang memilih menjadi tidak bahagia? Bagaimana pendapatmu, Sophie? Dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia jika kamu terus melakukan hal-hal yang jauh di lubuk hati kamu tahu salah? Banyak sekali orang yang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekkan orang lain. Apakah mereka sadar bahawa semua ini tidak benar atau tidak adil? Apakah kamu fikir orang-orang ini bahagia? Menurut Sokrates tidak. Setelah Sophie membaca surat itu, dengan cepat dimasukkannya ke dalam kaleng kuih dan dia merangkak keluar menuju taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi. Dan dia telah berjanji akan mencuci piring. Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan 2 kantong belanja yang sangat besar.
Mungkin itulah sebab ibunya berkata, kamu agak sibuk belakangan ini, Sophie. Begitu pula Sokrates. Sophie tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu. Kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya. Sokrates. Ibunya terperanjat, matanya membesar. Sungguh menyedihkan dia harus mati karenanya, Sophie meneruskan sambil berfikir. Ya ampun, Sophie, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak juga Sokrates. Yang diketahuinya hanyalah bahawa dia tidak tahu apa-apa. Toh dia adalah orang paling bijak di Athena. Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Akhirnya dia berkata, apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah? Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Kami tidak belajar apa-apa di sana. Perbezaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahawa guru sekolah mengira mereka tahu banyak hal yang mereka cuba paksakan masuk ke tenggorokan kami. Filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka. Kini kita kembali pada kelinci putih lagi. Kamu tahu, aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menganggap dia sedikit terganggu otaknya. Sophie berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjuk ibunya dengan lap piring. Bukan dia yang terganggu, tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelembaman. Sudah cukup, kukira dia terlalu kurang ajar. Sophie kembali pada cuciannya. Dia tidak kurang ajar dan juga tidak kurang sopan, kata Sophie. Tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati. Itulah perbezaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam bungkus itu. Apakah kamu bilang seorang badut? Sophie mengangguk. Pernahkah ibu berfikir tentang kenyataan bahawa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu? Dan banyak sekop dan klaver. Tapi hanya ada satu badut. Sungguh menyedihkan, bagaimana kamu membalas ucapan ibu, Sophie? Dan bagaimana ibu bertanya? Ibunya telah menyimpan semua bahan makanan. Kini, dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk. Sophie mengira dia menutup pintu lebih keras daripada biasanya. Sophie selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya. Dia telah meletakkan selendang sutera merah di rak lemari dinding paling atas bersama balok-balok Lego. Dia menurunkannya dan mengamatinya dengan cermat. Bab Athena. Beberapa bangunan tinggi bangkit dari reruntuhan. Senja itu ibu Sophie mengunjungi seorang teman. Begitu dia keluar rumah, Sophie mendatangi taman dan pergi ke sarangnya. Di sana dia menemukan sebuah paket tebal di samping kaleng kuih besar. Sophie menyobeknya hingga terbuka. Sebuah kaset video. Dia berlari kembali ke rumah. Sebuah kaset video. Bagaimana bisa sang filosof tahu mereka mempunyai VCR? Dan apa yang ada di dalam kaset itu? Sophie memasukkan kaset itu ke dalam pemutarnya. Sebuah kota yang berantakan muncul di layar televisi. Ketika kamera membidik Akropolis, Sophie menyadari bahawa itu pastilah Athena. Dia sudah sering melihat gambar-gambar yang menunjukkan reruntuhan di sana. Itu adalah rekaman langsung. Para turis berpakaian musim panas dengan kamera tersandang di bahu berkerumun di seputar reruntuhan. Salah seorang di antara mereka tampak seperti menenteng sebuah papan pengumuman. Itu lagi. Tidakkah itu berbunyi Hilde? Setelah 1-2 menit, tampak gambar close-up seorang pria setengah umur. Dia agak pendek, dengan janggut hitam yang dicukur rapi, dan mengenakan sebuah baret biru. Dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Selamat datang di Athena, Sophie. Seperti yang mungkin kamu duga, akulah Alberto Knox."
Jika tidak, aku akan mengulangi pernyataanku bahawa si kelinci besar tengah ditarik keluar dari topi pesulap alam raya. Kami sedang berdiri di Akropolis. Kata itu berarti benteng atau yang lebih tepat lagi, kota di atas bukit. Manusia telah ada di sini sejak zaman batu. Alasannya, tentu saja, adalah lokasinya yang unik. Dataran tinggi memberi perlindungan kuat dari serangan musuh. Dari Akropolis dapat dilihat dengan jelas salah satu pelabuhan terbaik di Laut Tengah. Ketika orang-orang Athena awal mulai berkembang di wilayah bawah dataran tinggi itu, Akropolis digunakan sebagai kubu dan kuil suci. Pada paruh pertama abad ke-5 sebelum Masehi, sebuah perang sengit berlangsung melawan bangsa Persia, dan pada 480 Raja Persia Xerxes merampas Athena dan membakar seluruh bangunan batu di Akropolis. 1 tahun kemudian, bangsa Persia berhasil dikalahkan, dan itulah awal zaman keemasan Athena. Akropolis dibangun kembali lebih hebat dan lebih indah daripada sebelumnya dan kini semata-mata menjadi kuil suci. Inilah masa ketika Sokrates berkelana di jalan-jalan dan alun-alun, berbicara dengan para penduduk Athena. Dengan demikian, dia telah menyaksikan kelahiran kembali Akropolis dan menyaksikan pembangunan seluruh gedung indah yang kita lihat di sekitar itu. Dan betapa hebatnya lingkungan bangunan itu. Di belakangku, kamu dapat melihat kuil terbesar, Parthenon, yang berarti tempat sang perawan. Itu dibangun sebagai penghormatan kepada Athena, Dewi Pelindung Athena. Struktur marmer yang sangat besar itu tidak mempunyai satu garis lurus pun. Keempat sisinya sedikit melengkung sehingga membuat gedung itu tampak tidak terlalu berat. Lepas dari dimensi-dimensinya yang kolosal, ia memberi kesan ringan. Dengan kata lain, ia memberi ilusi optis. Tiang-tiangnya sedikit melengkung ke dalam dan akan membentuk piramida setinggi 1,500 meter jika membubung lurus ke atas kuil. Kuil itu tidak berisi apa-apa, kecuali sebuah patung Athena setinggi 12 meter. Marmer putihnya, yang pada masa itu dilukis dengan warna-warna yang cemerlang, dikirimkan ke sini dari sebuah gunung sejauh 6 kilometer. Sophie duduk ketakutan. Apakah ini benar-benar sang filosof yang sedang berbicara dengannya? Dia pernah melihat profilnya sekali itu dalam kegelapan. Mungkinkah itu orang yang sama yang kini berdiri di Akropolis di Athena? Pria itu mulai berjalan sepanjang kuil dan kamera mengikutinya. Dia berjalan tepat ke ujung teras dan menunjuk ke arah pemandangan di depan. Kamera memusatkan pandangan pada sebuah teater yang terletak di bawah dataran tinggi Akropolis. Di sana kamu bisa melihat teater Dionysos kuno, lanjut pria dengan baret itu. Ini barangkali teater paling tua di Eropah. Di sinilah tragedi-tragedi besar Aeschylus, Sophocles, dan Euripides ditampilkan pada zaman Sokrates. Sebelumnya, aku pernah menyebut-nyebut Raja Oedipus yang bernasib buruk. Tragedi mengenainya, oleh Sophocles, pertama kali ditampilkan di sini. Tapi mereka juga memainkan komedi. Penulis komedi terbaik adalah Aristophanes, yang juga menulis komedi balas dendam mengenai Sokrates sebagai badut Athena. Tepat di belakang, kamu dapat melihat tembok batu yang digunakan para aktor sebagai latar belakang. Itu disebut skena dan merupakan asal-usul dari kata bahasa Inggeris scene. Secara kebetulan, kata teater berasal dari sebuah kata kuno Yunani yang berarti melihat. Tapi kita harus kembali kepada para filosof, Sophie. Kita akan berkeliling Parthenon dan turun melalui gerbang. Pria kecil itu berjalan di sekeliling kuil besar dan melewati beberapa kuil yang lebih kecil di sebelah kanannya. Lalu dia mulai menuruni beberapa anak tangga di antara beberapa tiang tinggi.
Ketika dia sampai di kaki Akropolis, dia mendaki sebuah bukit kecil dan menunjuk ke arah Athena. Bukit tempat kami berdiri dinamakan Areopagos. Di sinilah pengadilan tinggi memberikan putusannya dalam sidang-sidang pembunuhan. Beratus-ratus tahun kemudian, Santo Paul sang utusan berdiri di sini dan berkhutbah mengenai Yesus dan agama Kristen kepada orang-orang Athena. Kita akan kembali pada apa yang dikatakannya di sini dalam kesempatan lain. Di sebelah kiri, kamu dapat melihat reruntuhan lapangan kota tua di Athena Agora. Dengan perkecualian kuil besar Hephaestus, dewa para pandai besi dan pekerja logam, hanya beberapa balok marmer yang berhasil dilestarikan. Mari kita ke bawah. Saat berikutnya, dia muncul di antara reruntuhan kuno. Jauh tinggi di kaki langit di puncak layar Sofi menjulang kuil Athena yang monumental di Akropolis. Guru filsafatnya telah duduk di atas salah satu balok marmer. Dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Kami duduk di agora kuno di Athena." Suatu pemandangan yang menyedihkan, bukan? Kini, maksudku. Tapi dulu, ia dikelilingi oleh kuil-kuil indah, gedung-gedung pengadilan dan kantor-kantor publik lainnya, toko-toko, sebuah gedung konser, dan bahkan sebuah bangunan olahraga yang besar. Semuanya terletak di seputar alun-alun, yang merupakan sebuah ruang terbuka yang sangat luas. Seluruh peradaban Eropah diawali dari daerah sederhana ini. Kata-kata seperti politik dan demokrasi, ekonomi dan sejarah, biologi dan fisika, matematika dan logika, teologi dan filsafat, etika dan psikologi, teori dan metode, ide dan sistem, semuanya berasal dari populasi kecil yang kehidupan sehari-harinya terpusat di alun-alun ini. Di sinilah Sokrates melewatkan sebagian besar waktunya berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya. Dia mungkin pernah menghentikan seorang budak yang sedang membawa toples minyak zaitun untuk mengajaknya bercakap-cakap dan menanyakan kepada orang yang sedang sial itu sebuah pertanyaan filosofis, sebab Sokrates beranggapan bahawa seorang budak mempunyai akal sehat yang sama dengan seorang pria terhormat. Barangkali dia sedang terlibat dalam pertengkaran seru dengan salah seorang warganegara atau dalam pembicaraan lembut dengan muridnya yang masih muda, Plato. Sungguh luar biasa kalau dibayangkan. Kita masih berbicara tentang filsafat Sokrates atau Plato, tapi menjadi Plato atau Sokrates yang sebenarnya tentu lain soal. Sophie memang beranggapan itu luar biasa. Namun menurutnya, sama luar biasanya cara sang filosof tiba-tiba berbicara kepadanya dalam sebuah pita video yang telah dibawa ke tempat persembunyiannya di taman oleh seekor anjing misterius. Sang filosof bangkit dari balok marmer yang didudukinya dan berkata perlahan, "Memang sebelumnya kuniatkan untuk membiarkannya begitu saja, Sophie. Aku ingin kamu melihat Akropolis dan sisa-sisa agora kuno di Athena. Tapi aku belum yakin kalau kamu telah menangkap betapa indahnya lingkungan di sini dulu, maka aku tergoda untuk melangkah sedikit lebih jauh. Sangat tidak biasa tentu saja, tapi aku yakin kita dapat merahasiakan ini." Nah, bagaimanapun selintas pandangan sudah cukup memadai. Dia tidak berbicara lagi, tetapi tetap berdiri di sana lama, memandang ke arah kamera. Tiba-tiba, beberapa gedung tinggi bangkit dari reruntuhan. Seakan-akan dengan kekuatan sihir, seluruh gedung itu sekali lagi berdiri. Di atas kaki langit, Sophie masih dapat melihat Akropolis, tetapi kini bangunan itu dan seluruh gedung di lapangan tampak baru. Semuanya dilapisi emas dan dicat dengan warna-warna berkilauan. Orang-orang berpakaian meriah berjalan-jalan di seputar alun-alun. Sebagian menyandang pedang, yang lain menyunggi kendi di kepala,
dan salah seorang di antara mereka mengepit segulung lontar di bawah lengannya. Selanjutnya, Sophie mengenali guru filsafatnya. Dia masih mengenakan baret biru, tapi kini berpakaian tunik kuning dengan gaya yang sama seperti semua orang lain di situ. Dia mendatangi Sophie, memandang ke arah kamera, dan berkata, "Ini lebih baik. Kini kita berada di Athena zaman kuno, Sophie. Aku ingin kamu datang sendiri ke sini. Kita berada di tahun 402 SM, hanya 3 tahun sebelum Sokrates meninggal. Aku harap kamu menghargai kunjungan eksklusif ini, sebab sangat sulit untuk menyewa sebuah kamera video." Sophie merasa pusing. Bagaimana bisa orang yang aneh ini berada di Athena 2400 tahun yang lalu? Bagaimana bisa dia menyaksikan sebuah filem video dari suatu zaman yang sama sekali berbeza? Tidak ada video di zaman kuno, jadi mungkinkah ini sebuah filem? Tapi, semua gedung marmer itu tampak nyata. Jika mereka telah membangun kembali seluruh alun-alun kuno di Athena itu dan juga Akropolis hanya demi sebuah filem adegan, itu pasti besar sekali biayanya. Bagaimanapun, harga itu akan terlalu mahal jika hanya untuk mengajari Sophie tentang Athena. Pria berbaret itu mendongak kembali ke arah Sophie. "Apakah kamu melihat kedua pria di sana di bawah barisan tiang penopang atap?" Sophie melihat seorang pria tua dengan tunik kusut. Dia mempunyai janggut yang tidak terurus, hidung pendek dan besar, sepasang mata seperti gerik kayu, dan pipi tembam. Di sampingnya berdiri seorang pria ganteng. Itulah Sokrates dan muridnya yang masih muda, Plato. Kamu akan bertemu sendiri dengan mereka. Sang filosof mendatangi kedua pria itu, melepaskan baretnya, dan mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami Sophie. Itu pasti pembicaraan dalam bahasa Yunani. Lalu, dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Aku katakan kepada mereka bahawa kamu seorang gadis Norwegia yang sangat ingin bertemu dengan mereka. Maka, kini Plato akan memberi beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan. Tapi, kita harus melakukannya cepat-cepat sebelum para pengawal menemukan kami." Sophie merasa darah mengaliri pelipisnya ketika pria muda itu melangkah maju dan memandang kamera. "Selamat datang di Athena, Sophie," katanya dengan suara lembut. Dia berbicara dengan aksen pada suaranya. "Namaku Plato dan aku akan memberimu 4 tugas. Pertama, kamu harus memikirkan bagaimana seorang tukang roti membuat 50 buah kuih yang persis sama. Selanjutnya, kamu dapat menanyakan kepada dirimu sendiri mengapa semua kuda itu sama. Lalu, kamu harus memutuskan apakah manusia itu mempunyai jiwa yang kekal. Dan akhirnya, kamu harus menjawab apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana. Semoga sukses." Lalu, gambar di layar televisi menghilang. Sophie memutar dan memutar kembali pita itu, tapi dia sudah melihat semua yang terekam di sana. Sophie berusaha untuk memikirkan segalanya dengan jernih. Namun, begitu dia memikirkan sesuatu yang lain menyerbu masuk sebelum dia selesai memikirkan yang pertama hingga tuntas. Dia sudah tahu sejak awal bahawa guru filsafatnya eksentrik. Tapi, ketika dia mulai menggunakan metode pengajaran yang menyimpang dari hukum alam, Sophie menganggap dia sudah melangkah terlalu jauh. Apakah dia benar-benar telah melihat Sokrates dan Plato di televisi? Tentu saja tidak, itu mustahil. Tapi jelas itu bukan filem kartun. Sophie mengeluarkan kaset dari pemutar video dan lari ke atas menuju kamarnya dengan benda itu. Dia meletakkannya di rak paling atas bersama semua balok Lego. Lalu, dia tenggelam di tempat tidurnya, kelelahan, dan jatuh tertidur. Beberapa jam kemudian, ibunya masuk ke kamar. Dia menggoyang-goyang Sophie dengan lembut dan berkata,
Ada apa, Sophie? Kamu pergi tidur dengan mengenakan baju lengkap. Sophie mengedip-ngedipkan matanya dengan mengantuk. Aku baru saja pergi ke Athena, gumamnya. Hanya itulah yang dapat dikatakannya sebelum dia berguling dan kembali tertidur. Bab Plato, suatu kerinduan untuk kembali ke alam jiwa. Sophie bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia melihat jam. Baru pukul 5 lebih sedikit, tetapi dia telah benar-benar terbangun sehingga dia duduk di atas tempat tidur. Mengapa dia masih mengenakan gaun? Lalu, dia ingat semuanya. Dia memanjat bangku tinggi dan melongok ke rak lemari dinding paling atas. Ya, di sana, di bahagian belakang, ada kaset video itu. Bagaimanapun, itu bukan mimpi, setidak-tidaknya, tidak seluruhnya. Tapi dia tidak mungkin benar-benar telah melihat Plato dan Sokrates. Oh, sudahlah. Dia tidak mempunyai energi lagi untuk memikirkan hal itu. Barangkali ibunya benar, barangkali dia bertindak sedikit sinting belakangan ini. Tapi dia tidak kembali tidur. Mungkin dia harus turun ke sarang dan melihat kalau anjing itu telah meninggalkan surat lain. Sophie menuruni tangga pelan-pelan, mengenakan sepatu jogging, dan pergi keluar. Di taman, segalanya sangat terang dan sunyi. Burung-burung berkicau penuh semangat sehingga Sophie hampir tidak dapat menahan senyum. Embun pagi berkelip-kelip di rerumputan seperti butir-butir kristal. Sekali lagi dia terpukau oleh keajaiban dunia yang luar biasa ini. Di dalam pagar tanaman rasanya juga sangat lembab. Sophie tidak melihat surat baru dari sang filosof, tetapi dia tetap mengelap salah satu akar tebal itu dan duduk. Dia ingat bahawa Plato dalam video telah mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya yang harus dijawab. Yang pertama adalah bagaimana seorang tukang roti dapat membuat 50 kuih yang sama. Sophie harus berfikir dengan sangat hati-hati mengenai itu, sebab itu jelas tidak mudah. Ketika ibunya sekali waktu memanggang sejumlah kuih, mereka tidak pernah benar-benar sama. Tapi memang ibunya bukan seorang koki kuih yang hebat. Kadang-kadang dapur tampak seperti sebuah kapal yang baru saja meledak. Bahkan kuih-kuih yang mereka beli di toko roti tidak bisa benar-benar sama. Setiap potong kuih dibentuk secara terpisah dengan tangan si tukang roti. Lalu, sebuah senyum puas terkembang di wajah Sophie. Dia ingat bagaimana dulu dia dan ayahnya pergi berbelanja, sementara ibunya sibuk memanggang kuih-kuih Natal. Ketika mereka kembali, ada banyak kuih jahit berbentuk orang terletak di meja dapur. Meskipun mereka semua tidak sempurna, dalam hal tertentu mereka semua sama. Dan mengapa begitu? Jelas kerana ibunya telah menggunakan cetakan yang sama. Sophie merasa begitu puas dengan dirinya kerana dapat mengingat peristiwa itu sehingga dia merasa telah berhasil menjawab pertanyaan pertama. Jika seorang tukang roti membuat 50 kuih yang persis sama, dia pasti menggunakan cetakan kuih yang sama untuk semuanya. Dan itulah jawabannya. Kemudian, Plato dalam video memandang ke arah kamera dan bertanya mengapa semua kuda sama. Tapi mereka sama sekali tidak sama. Sebaliknya, Sophie beranggapan tidak ada dua kuda yang sama, seperti halnya tidak ada dua orang yang sama. Dia baru saja akan menyerah ketika dia ingat apa yang tadi dipikirkannya tentang kuih-kuih itu. Tak satu pun di antaranya yang persis sama dengan yang lain. Sebahagian sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang lain, dan sebahagian tipis. Tapi tetap saja setiap orang dapat melihat bahawa kuih-kuih itu dalam hal tertentu persis sama. Yang sesungguhnya ditanyakan oleh Plato barangkali adalah mengapa seekor kuda selalu menjadi kuda, dan bukan, misalnya, persilangan antara kuda dan babi.
Sebab, meskipun beberapa kuda sama coklatnya dengan beruang dan yang lainnya sama putihnya dengan anak biri-biri, semua kuda mempunyai sesuatu yang sama. Sophie belum pernah menemui seekor kuda dengan 6 atau 8 kaki, misalnya. Tapi tentunya Plato tidak percaya bahawa semua kuda sama, kerana dibuat dengan cetakan yang sama. Selanjutnya, Plato mengajukan pertanyaan yang benar-benar sulit. Apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal? Itu adalah sesuatu yang Sophie merasa tidak sanggup menjawab. Yang diketahuinya hanyalah bahawa tubuh-tubuh yang telah mati itu kemudian dibakar atau dikubur, sehingga tidak ada masa depan lagi bagi mereka. Jika manusia mempunyai jiwa yang kekal, kita harus percaya bahawa seseorang terdiri dari dua bahagian yang terpisah, tubuh yang akan menjadi rusak setelah lewat bertahun-tahun dan jiwa yang bekerja secara mandiri di luar apa yang menimpa tubuh. Neneknya pernah berkata bahawa dia merasa hanya tubuhnya lah yang tua. Di dalam, dia tetap seorang gadis muda yang sama. Pikiran tentang gadis muda mendorong Sophie pada pertanyaan terakhir, apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana? Dia tidak begitu yakin tentang hal itu. Tergantung pada Plato apa yang dimaksudkannya dengan bijaksana. Sesuatu yang pernah dikatakan sang filosof mengenai Sokrates masuk ke benaknya. Sokrates menyatakan bahawa setiap orang dapat memahami kebenaran filosofis jika mereka menggunakan akal sehat mereka. Dia juga berkata bahawa seorang budak mempunyai akal sehat yang sama sebagaimana seorang pria terhormat. Sophie yakin bahawa dia pasti akan mengatakan bahawa wanita mempunyai akal sehat yang sama sebagaimana pria. Ketika dia duduk sambil berfikir, tiba-tiba terdengar suara gemeresik di pagar tanaman, dan suara dari sesuatu yang bertiup dan memukul seperti mesin uap. Saat berikutnya, Labrador keemasan itu menyelinap ke dalam sarang. Ia membawa sebuah amplop besar di mulutnya. "Hermes!" seru Sophie. "Jatuhkan! Jatuhkan!" Anjing itu menjatuhkan amplop di pangkuan Sophie, dan Sophie mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala anjing itu. "Bagus, Hermes," katanya. Anjing itu berbaring dan membiarkan dirinya dielus. Tapi setelah beberapa menit, ia bangun dan menerobos pagar tanaman dengan cara yang sama seperti ketika ia datang. Sophie mengikuti dengan amplop coklat di tangan. Dia merayap melalui semak-semak yang tebal dan dengan segera tiba di luar taman. Hermes berlari menuju tepi hutan. Sophie mengikuti beberapa meter di belakangnya. 2 kali anjing itu menengok dan menggeram, namun Sophie tidak mundur. Kali ini, dia telah membulatkan hati untuk menemukan sang filosof, meskipun jika itu berarti dia harus berlari sampai Athena. Anjing itu berlari lebih cepat dan tiba-tiba berbelok masuk ke sebuah jalan sempit. Sophie masih mengejarnya, tapi setelah beberapa saat, binatang itu berbalik dan menghadapnya, menyalak seperti seekor anjing penjaga. Sophie masih tidak mahu menyerah, dan memanfaatkan kesempatan dengan memperpendek jarak antara mereka. Hermes berbalik dan berlari kencang sepanjang jalan itu. Sophie menyadari bahawa dia tidak akan pernah dapat menyusulnya. Dia berdiri diam lama sekali, mendengarkan anjing itu berlari semakin jauh dan jauh. Lalu, semuanya sunyi. Dia duduk di atas sebuah tunggul pohon di dekat tanah terbuka di hutan itu. Dia masih memegang amplop coklat di tangan. Dia membukanya, menarik keluar beberapa halaman ketikan, dan mulai membaca. Akademi Plato. Terima kasih untuk saat menyenangkan yang telah kita lewati bersama, Sophie. Di Athena, maksudku. Maka kini, setidak-tidaknya aku telah memperkenalkan diriku. Dan karena aku juga telah memperkenalkan Plato, kita dapat mulai tanpa ribut-ribut lagi.
Plato, tahun 428 hingga 347 sebelum Masehi, berusia 29 tahun ketika Sokrates minum racun cemara. Dia telah menjadi murid Sokrates selama beberapa waktu dan telah mengikuti pengadilannya dengan cermat. Kenyataan bahawa Athena dapat menghukum mati warga negaranya yang paling mulia menimbulkan lebih dari sekadar kesan mendalam terhadapnya. Hal itu menciptakan jalan bagi seluruh upaya filosofisnya. Bagi Plato, kematian Sokrates merupakan contoh mencolok dari konflik yang dapat timbul antara masyarakat sebagaimana adanya dan masyarakat sejati atau ideal. Tindakan Plato yang pertama sebagai seorang filosof adalah menerbitkan karya Sokrates, Apologi, suatu penjelasan tentang pembelaannya di hadapan juri. Seperti yang pasti kamu ingat, Sokrates tidak pernah menuliskan apa pun, meski banyak orang sebelum Sokrates melakukannya. Masalahnya adalah hampir tidak ada lagi materi tertulis yang tertinggal. Namun dalam kasus Plato, kita yakin bahawa seluruh karya utamanya telah dilestarikan. Di samping karya Sokrates Apologi, Plato menulis kumpulan episos dan kira-kira 25 dialog filsafat. Kita bisa mendapatkan karya-karya ini sekarang berkat tindakan Plato mendirikan sekolah filsafatnya sendiri di sebuah hutan kecil tidak jauh dari Athena, yang dinamai sesuai dengan nama pahlawan legendaris Yunani Academus. Karenanya, sekolah itu dikenal sebagai akademi. Sejak itu, ribuan akademi didirikan di seluruh dunia. Subjek-subjek yang diajarkan di Akademi Plato adalah filsafat, matematika, dan olahraga, meskipun barangkali diajarkan bukanlah kata yang tepat. Diskusi yang hidup dianggap paling penting di Akademi Plato. Maka, bukan kebetulan kalau tulisan-tulisan Plato mengambil bentuk dialog. Kebenaran abadi, keindahan abadi, kebaikan abadi. Dalam kata pengantar untuk pelajaran ini, aku katakan bahawa mempertanyakan proyek utama seorang filosof merupakan suatu gagasan yang bagus. Maka kini aku bertanya, apakah masalah yang dipikirkan Plato? Secara ringkas, kita dapat memastikan bahawa Plato memikirkan hubungan antara yang kekal dan abadi, di satu pihak, dan yang berubah di pihak lain. Persis seperti pada masa sebelum Sokrates, sebenarnya. Kita telah mengetahui bagaimana kaum sofis dan Sokrates mengalihkan perhatian mereka dari filsafat alam kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Dan dalam satu pengertian, bahkan Sokrates dan kaum sofis disibukkan dengan hubungan antara yang kekal dan abadi, dan yang mengalir. Mereka tertarik pada masalah tersebut karena hal itu berkaitan dengan moral manusia dan cita-cita atau sifat baik masyarakat. Secara sangat ringkas, para sofis beranggapan bahawa persepsi mengenai apa yang benar atau salah beragam dari satu negara, kota ke negara, kota lain, dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi benar dan salah adalah sesuatu yang mengalir. Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Sokrates. Dia percaya akan adanya aturan-aturan yang abadi dan mutlak tentang apa yang benar atau salah. Dengan menggunakan akal sehat, kita semua dapat sampai pada norma-norma abadi ini, karena akal manusia sesungguhnya kekal dan abadi. Dapatkah kamu mengikutinya, Sophie? Kemudian datanglah Plato. Dia memikirkan apa yang kekal dan abadi di alam dan apa yang kekal dan abadi dalam kaitannya dengan moral dan masyarakat. Bagi Plato, kedua masalah ini sama. Dia berusaha untuk menangkap suatu realitas yang kekal dan abadi. Bab Plato. Dan terus terang saja, untuk itulah sesungguhnya kita membutuhkan para filosof. Kita tidak membutuhkan mereka untuk memilih seorang ratu kecantikan atau mengetahui harga tomat sehari-hari.
Inilah sebabnya mereka sering tidak popular. Para filosof akan berusaha untuk mengabaikan masalah-masalah yang sedang menjadi buah bibir dan justru mencuba untuk menarik perhatian orang-orang pada apa yang selalu benar, selalu indah, dan selalu baik. Dengan demikian, kita setidak-tidaknya dapat mulai melihat proyek filsafat Plato. Tapi mari kita bahas satu demi satu. Kita tengah berusaha untuk memahami seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap seluruh filsafat Eropah sesudahnya. Dunia ide, baik Empedokles maupun Demokritus telah menarik perhatian pada fakta bahawa meskipun di alam ini segala sesuatu mengalir, bagaimanapun pasti ada sesuatu yang tidak pernah berubah, empat akar atau atom. Plato setuju dengan dalil semacam itu, tetapi dengan cara yang sangat berbeza. Plato percaya bahawa segala sesuatu yang nyata di alam ini mengalir. Maka tidak ada zat yang tidak hancur. Jelas bahawa segala sesuatu yang termasuk dalam dunia material itu terbuat dari materi yang dapat terkikis oleh waktu, namun segala sesuatu dibuat sesuai dengan cetakan atau bentuk yang tak kenal waktu, yang kekal dan abadi. Kamu mengerti? Tidak, kamu tidak mengerti. Mengapa kuda-kuda itu sama, Sophie? Barangkali kamu beranggapan bahawa mereka tidak sama. Namun, ada sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh semua kuda, sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengenali mereka sebagai kuda. Seekor kuda tertentu berubah dengan sendirinya. Ia mungkin tua dan lumpuh, dan pada waktunya ia akan mati. Namun, bentuk kuda itu kekal dan abadi. Oleh kerana itu, sesuatu yang kekal dan abadi, menurut Plato, bukanlah bahan dasar benda-benda fisik, sebagaimana diyakini Empedokles dan Demokritus. Konsepsi Plato berkaitan dengan pola-pola yang kekal dan abadi, yang bersifat spiritual dan abstrak, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dengan kata lain, orang-orang pada zaman sebelum Sokrates telah memberikan penjelasan yang sangat bagus mengenai perubahan alam tanpa harus mensyaratkan bahawa segala sesuatu itu sungguh-sungguh berubah. Di tengah siklus alam ada beberapa unsur paling kecil yang kekal dan abadi serta tidak musnah menurut mereka. Lumayan bagus, Sophie. Tapi mereka tidak mempunyai penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana unsur-unsur yang paling kecil ini, yang dulu pernah membangun balok-balok dalam sebuah rumah, dapat dengan tiba-tiba berputar bersama 4 atau 500 tahun kemudian dan membentuk diri mereka menjadi seekor kuda yang sama sekali baru. Atau seekor gajah atau seekor buaya. Maksud Plato adalah bahawa atom-atom Demokritus tidak pernah membentuk diri mereka menjadi seekor gajah buaya atau buaya gajah. Inilah yang membuat refleksi-refleksi filosofisnya berkembang. Jika kamu sudah mengerti apa maksudku, kamu boleh melewatkan paragraf berikut ini. Tapi untuk jaga-jaga saja, aku akan menjelaskan. Kamu mempunyai sekotak Lego dan kamu membuat seekor kuda Lego. Kemudian, kamu memisah-misahkannya lagi dan meletakkan balok-balok itu kembali ke kotaknya. Kamu tidak dapat membuat seekor kuda baru dengan hanya menggoyang-goyangkan kotak itu. Bagaimana mungkin balok-balok Lego dengan kemahuan sendiri berkumpul dan menjadi seekor kuda lagi? Tidak, kamu harus menyusun kembali kuda itu, Sophie. Dan kamu dapat membuatnya sebab kamu telah mempunyai gambaran dalam benakmu seperti apa kuda itu. Kuda Lego dibuat dari model yang tetap tak berubah dari satu kuda ke kuda lainnya. Bagaimana kamu membuat 50 kuih yang sama? Mari kita asumsikan bahawa kamu telah jatuh dari luar angkasa dan belum pernah melihat seorang tukang roti sebelumnya. Kamu menemukan sebuah toko roti yang mengundang selera dan di situ kamu melihat 50 kuih jahit berbentuk orang yang sama di atas rak.
Aku bayangkan kamu akan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat tampak persis sama. Padahal mungkin salah satu dari mereka lengannya patah, yang lain kehilangan sebahagian kepalanya, dan yang ketiga mempunyai benjolan lucu di perutnya. Tapi setelah memikirkannya dengan sungguh-sungguh, kamu tetap berkesimpulan bahawa semua roti jahit berbentuk orang itu mempunyai sesuatu yang sama. Meski tak satu pun dari mereka yang sempurna, kamu pasti beranggapan bahawa mereka mempunyai asal-usul yang sama. Kamu akan menyadari bahawa semua kuih itu dibentuk dalam cetakan yang sama. Dan yang lebih penting, Sophie, kamu kini terseret oleh keinginan yang sangat kuat untuk melihat cetakan ini. Sebab sudah jelas, cetakan itu sendiri pasti benar-benar sempurna dan dalam satu pengertian, lebih indah jika dibandingkan dengan tiruan-tiruan kasar ini. Jika bisa memecahkan masalah ini sendiri, kamu sampai pada pemecahan filosofis dengan cara persis sama seperti Plato dulu. Seperti kebanyakan filosof, dia jatuh dari angkasa luar. Dia berdiri tepat di ujung salah satu bulu kelinci. Dia heran melihat bagaimana seluruh fenomena alam dapat begitu serupa, dan dia menyimpulkan bahawa itu pasti kerana ada sejumlah terbatas bentuk-bentuk di balik segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita. Plato menyebut bentuk-bentuk ini ide. Di balik setiap kuda, babi, atau manusia, ada kuda ideal, babi ideal, dan manusia ideal. Dengan cara yang sama, toko roti yang kita bicarakan dapat mempunyai kuih jahat orang, kuih jahat kuda, dan kuih jahat babi. Sebab setiap toko roti terkenal mempunyai lebih dari satu cetakan. Tapi, satu cetakan sudah cukup untuk setiap jenis kuih jahat. Plato sampai pada kesimpulan bahawa pasti ada realitas di balik dunia materi. Dia menyebut realitas ini dunia ide. Di situ tersimpan pola-pola yang kekal dan abadi di balik berbagai fenomena yang kita temui di alam. Pandangan yang luar biasa ini dikenal sebagai teori ide Plato. Pengetahuan sejati. Aku yakin kamu masih menyimak, Sophie sayang. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya apakah Plato serius? Apakah dia benar-benar yakin bahawa bentuk-bentuk seperti ini benar-benar ada dalam suatu realitas yang sama sekali berbeza? Barangkali dia tidak mempercayainya secara harfiah dengan cara yang sama sepanjang hidupnya, tapi dalam beberapa dialognya, begitulah yang dimaksudnya. Mari kita coba ikuti jalan pikirannya. Seorang filosof, sebagaimana telah kita ketahui, berusaha untuk memahami sesuatu yang kekal dan abadi. Tidak akan ada gunanya, misalnya, menulis sebuah risalah filsafat mengenai eksistensi busa sabon tertentu. Sebagian kerana orang tidak mungkin punya cukup waktu untuk menelaahnya secara mendalam sebelum busa itu pecah, dan sebagian kerana barangkali agak sulit untuk menemukan pasar. Bagi risalah filsafat mengenai sesuatu yang tidak pernah dilihat orang, dan yang hanya ada selama 5 detik,